Saat kompetisi tertinggi Bumi Pertiwi masih bernama Indonesia Super League, Sumatera Selatan ditakuti karena kehadiran klub ini. Entitas sepak bola lokal yang besar karena dukungan fanatik dan berprestasi di kancah domestik. Sriwijaya FC yang berkandang di Palembang pernah menjadi raksasa Liga Indonesia. 2 kali juara ISL dan 3 kali Copa Indonesia adalah prestasi terbaiknya. Selain karena koleksi trofi, siapa yang bisa lupa dengan deretan pemain ikonik dari tim kota Mpe-Mpe ini? Mulai dari Kit Kayambagams, Firman Utina, hingga Ponario Astaman. Ada pula pelatih kaliber Rahmat Darmawan yang mempersembahkan 3 trofi. Sungguh masa emas yang membuat Laskar Wongkito wajib masuk sejarah sepak bola kita. Namun, seperti kerajaan Sriwijaya di zaman dulu yang runtuh, klub berlogo elang ini juga sedang mengarah pada kehancuran. Lalu, bagaimana bisa Sriwijaya FC yang dulunya penguasa Sumatera sekarang hidup dalam sengsara? Di video ini kita akan mendalami episode duka lara Laskar Wongkito, penyebabnya bisa hampir runtuh, dan nelangsa yang dialami di Liga 2. Sebagai perubahan wujud dari Persija Tim Jakarta Timur pada 26 Oktober 2004, Sriwijaya FC sejatinya pernah cukup lama terikat dengan dunia politik dinasti Sumatera Selatan. Itu terjadi saat Alex Nurdin terpilih sebagai Gubernur Sumsel pada 2008 menggantikan Syahrial Usman yang dianggap menjadi bapak pendiri Sriwijaya. Menariknya, tak hanya menjadi kepala daerah semata, Alex memegang peranan sebagai pembina klub di tahun yang sama. Dilansir Indosport, Alex bertindak sebagai pelindung dan pemberi arahan strategis bagi Sriwijaya, meskipun pengelolaan operasional dilakukan oleh PT Sriwijaya Optimis Maju. Keputusan besar acap kali menunggu petunjuk atau koordinasi Alex. Salah satu pengaruh besar Alex sebagai pembina adalah perubahan struktur pengelolaan keuangan Sriwijaya pada 2011. Sang gubernur mendorong agar pendanaan PT SOM yang semula mengandalkan bantuan dari Pemda beralih ke sponsor. Itu sejalan dengan munculnya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang penggunaan APBD untuk operasional tim sepak bola. Mengutip antara News Sumsel, Laskar Wongkito benar-benar lepas dari bantuan Pemda saat mengarungi Indonesia Super League musim 2011-12. Klub mendapat sokongan dari 2 perusahaan BUMD, yakni Bank Sumsel Bubble dan PT Bukit Asam yang mengucurkan dana miliaran rupiah. Belum lagi termasuk bantuan dari cukup banyak investor swasta perorangan. Menariknya, keberhasilan Sriwijaya mandiri dari APBD itu berjalan sukses karena kepemimpinan Dodi Reza Alex Nurdin sebagai presiden klub. Yes, Dodi merupakan putra Alex yang menjabat sebagai presiden mulai 2011 juga. Masuknya Dodi dalam jaringan petinggi Sriwijaya sempat menuai kecaman dan kontra, termasuk dari kalangan masyarakat Sumsel sendiri. Sriwijaya dianggap menjadi alat legitimasi dinasti politik keluarga Nurdin. Itu karena Dodi saat itu merupakan anggota dewan dari Komisi 6 DPR. Kendati menjadi bahan pergunjingan, kepemimpinan Dodi terbukti berbuah manis. Di tahun pertamanya, Sriwijaya berhasil keluar sebagai penguasa ISL 2011-12 dengan skuad mewah yang kini jadi legenda. Prestasi gemilang ini seolah berhasil menutupi suara-suara sumbang yang mengkritik kepentingan dinasti politik Nurdin di klub. Namun, berselang beberapa tahun setelah juara, Sriwijaya malah dengan gamblang menampakkan diri sebagai kendaraan politik keluarga Nurdin. Memasuki Pilkada serentak 2018, Dodi yang sudah jadi Bupati Musi Banyu Asin dari 2017 memutuskan maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumsel menggantikan sang ayah. Nah, menjelang masa-masa kampanye, Dodi tercium menggunakan Sriwijaya sebagai sarana pemenangannya di Pilgub. Seperti yang dimuat oleh Tempo, dengan bantuan penuh Alex, Dodi menyulap Sriwijaya sebagai wadah pencitraan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Bagaimana caranya? Jadi, Dodi merevitalisasi kekuatan klub dengan jor-joran belanja pemain untuk Liga 1 musim 2018.
Deretan pemain beken berharga mahal dengan entengnya didatangkan ke Gelora Jakabaring, mulai dari Hamka Hamzah, Esteban Vizcara, Makan Konate, hingga Goran Gansev dan Patrice Wanggai. Tak hanya pemain, Rahmat Darmawan yang sebelumnya menukangi T-Team di Malaysia juga dipulangkan ke Indonesia. Tak pelak kalau skuad Sriwijaya di awal musim dicap sebagai Los Galacticosnya Indonesia. Semua ini dilakukan Dodi demi mengeruk suara dari pendukung Sriwijaya yang basisnya tak hanya di Palembang. Apakah cara ini berhasil membuat Dodi meneruskan sang ayah? Ternyata tidak, Kisanak. Dalam kontestasi Pilgub Sumsel, Dodi kalah dari Herman Deru dalam hasil perhitungan suara. Kekalahan ini semakin memperparah keadaan yang terjadi di Sriwijaya. Mengutip bola.net, berbarengan dengan suasana pilkada, Sriwijaya dilanda masalah gaji pemain dan staf yang belum terbayarkan. Sejumlah pemain bintang termasuk Coach RD bahkan memilih mundur dari tim pada Juli 2018 karena gaji yang belum terbayarkan beberapa bulan. Manajemen klub coba memberikan pernyataan yang menyebut gaji akan terbayarkan setelah dana dari sponsor cair. Sialnya, saat lagi pusing-pusingnya mikirin pelunasan gaji, Sriwijaya malah ditinggal Dodi yang mundur sebagai presiden pada 11 November 2018. Dodi mengalihkan kewajibannya kepada PT SOM, meski berjanji tetap membantu melunasi gaji pemain dengan kocek pribadi. Mundurnya Dodi sebagai presiden memang mengakhiri dinasti kekuasaan keluarga Nurdin di Sriwijaya. Tapi, siapa mengira ini justru baru permulaan dari kehancuran bertahap sang elang Andalas. Dodi seolah lepas tangan meninggalkan klub dengan beban finansial yang menggunung. Dilansir Republika, Komisaris PT SOM Mudai Madang mengakui dana yang didapatkan dari sponsor tak cukupi operasional klub, termasuk gaji pemain. Ambil contoh uang yang masuk dari semua sponsor bila ditotal mencapai 18 miliar rupiah. Padahal Sriwijaya butuh sekitar 30 miliar rupiah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Maka, sebagai orang yang dipasrahi kepemimpinan klub usai mundurnya Dodi, Mudai terpaksa turun membuat rancangan keuangan Sriwijaya. Harapannya agar klub bisa kembali fokus mendapat hasil lebih baik. Pada akhirnya, PT SOM berhasil menggait kerjasama dengan Digi Sport Asia. Menurut bisnis.com, mereka adalah perusahaan pimpinan Alexander Rusli yang bergerak di bidang finansial teknologis atau fintech, pemasaran, dan IT. Bila ditelusuri, bentuk kerjasama ini berupa pengelolaan aset digital klub seperti semua media sosial, website klub, dan pembuatan aplikasi klub bernama Kito Sriwijaya. Memang tidak diketahui berapa besaran dari kerjasama tersebut, tapi kucuran dana segar dari Digi itu membantu Sriwijaya menyelesaikan tunggakan gaji dan membayar operasional tim. Malangnya, walau masalah sudah selesai, penampilan Sriwijaya tetap saja babak belur di putaran kedua. Subangkit yang menggantikan posisi Rahmat Darmawan malah bikin klub jeblok. Sriwijaya bukan lagi berada di papan atas tapi terjun ke zona merah. Manajemen memang sempat mengganti Subangkit dengan Angel Alfredo Vera, namun eks-pelatih Persebaya itu tetap saja tak mampu menolong Sriwijaya dari jurang degradasi. Puncaknya saat Sriwijaya dipermalukan 2-1 atas Arema di Kanjuruhan pada 9 Desember 2018. Kekalahan ini memastikan juara Copa Indonesia 2009 itu mengakhiri liga di posisi 17. Bersama Mitra Kukar dan PSMS, Sriwijaya terlempar ke Liga 2 musim 2019. Degradasi ke kasta kedua jelas menjadi pukulan telak bagi Sriwijaya FC. Buktinya kondisi keuangan mereka sejak memasuki 2019 alami penurunan yang signifikan. Kas pemasukan yang seret membuat PT SOM kesulitan melunasi utang kepada Digi Sport. Mengutip RMOL Sumsel, dalam dokumen perjanjian antara Sriwijaya dan Digi, bantuan keuangan yang diberikan adalah utang piutang. Itu artinya, jika Sriwijaya tak bisa menyelesaikannya, sesuai kesepakatan, utang dapat dikonversikan menjadi saham untuk Digi. Karena sudah ada bukti hitam di atas putih, Digi pun menagih pembayaran utang kepada direksi Sriwijaya. Namun hingga memasuki 2023, klub tetap saja tidak mengindahkan tagihan tersebut. Alhasil, Digi yang kehabisan kesabaran melayangkan gugatan kepada Sriwijaya.
Dilansir This Way, Digi menggugat PT SOM kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dasar ketidakpatuhan dalam utang piutang. Mereka mendaftarkan perkara perdata dengan kerugian mencapai 8 miliar rupiah. Jika dibedah, kerugian itu terdiri dari perjanjian pengelolaan aset digital 1,5 miliar rupiah, perjanjian konversi obligasi 2,9 miliar rupiah, potensi pendapatan aset 3 miliar, dan potensi bunga obligasi 1,16 miliar rupiah. Sempat memberikan perlawanan dengan mengutus kuasa hukum, pada akhirnya Sriwijaya diputuskan kalah oleh majelis hakim. Maka dari itu, menurut Tribun Palembang, Digi berhak atas kepemilikan saham Sriwijaya sebanyak 40% mulai 2024. Sejak itu, Digi terus menambah pengaruhnya di Laskar Wongkito. Dikutip IDN Times Sumsel, per Agustus 2024, jumlah saham Digi meningkat menjadi 69% setelah rapat umum pemegang saham dengan PT SOM. Sialnya, baru sebentar memegang kendali Sriwijaya, Digi Sport sudah dihadapkan dengan masalah yang pelik dan bertubi-tubi. Masih di awal 2025, CEO Digi Sport Anggoro Prajesta mundur dari kepengurusan Sriwijaya FC. Kalau membaca dari plg.co.id, Anggoro mundur karena mendapat desakan dari internal Sriwijaya. Ia dianggap tidak dapat memastikan sponsor seperti Bank Sumsel Bubble untuk mencairkan dana guna membantu klub, terutama pembayaran gaji pemain. Belum selesai sampai situ, Digi Sport juga didesak untuk mundur oleh para fans Sriwijaya. Dikutip dari koran Musi, Sriwijaya Mania meminta Digi mundur sebagai pemilik klub. Itu disebabkan mereka dianggap gagal membawa Sriwijaya tampil bagus akibat masalah gaji yang menunggak. Supporter lantas memindahkan kritik dari Gubernur Sumsel kepada Digi. Akibat masalah internal dengan PT SOM yang memburuk dan ditekan sana-sini, Digi Sport mengambil langkah tegas. Menurut Tribun News, Alexander Rusli memutuskan mundur dari kepemilikan Sriwijaya per 31 Desember 2025 lalu. Ia dan Digi Sport mencabut seluruh dukungan finansial untuk Laskar Wongkito. Keputusan ini diambil mempertimbangkan kondisi objektif dan ketidakpastian yang terjadi. Mundurnya Digi Sports juga membuat mereka menarik semua tangan kanan di Sriwijaya, termasuk Muhammad David yang sebelumnya menjadi wakil presiden klub. Ditinggal pergi Digi Sports membuat Sriwijaya FC makin hidup sengsara di Liga 2 musim ini. Sejatinya, setelah kepergian Digi sempat ada investor yang mau menyelamatkan klub, namun ia mendadak mundur dalam upaya pendanaan karena adanya tekanan dari eksternal. Alhasil, Elang Andalas kini hampir tak punya pegangan untuk bertahan hidup di kasta kedua. Untuk sekedar menjalani hari demi hari, PT SOM mengandalkan dana patungan dari manajemen. Tapi ya tetap saja itu tak kuat menanggung beban operasional klub. Sekarang, seperti yang kalian temukan di media sosial, Sriwijaya harus benar-benar mengirit agar tidak dinyatakan pilot. Terbaru saat mereka harus away ke Tegal hanya dengan bus dan tanpa diikuti tenaga medis sama sekali. Ini karena Sriwijaya terpaksa mengurangi pengeluaran sekecil mungkin. Mereka terpaksa melakukannya karena sadar belum bisa melunasi gaji pemain dan staf kepelatihan. Tak salah kalau Budi Sudarsono yang kini menjadi pelatih dikabarkan juga ingin mundur lantaran gajinya tak kunjung tiba. Sudah pasti kondisi ini makin memperparah kualitas tim yang masih menjadi juru kunci Liga 2 dan berpeluang besar degradasi ke Liga Nusantara.